bapak-bapak satu, yang lain belum pada punya anak. Gue mengikuti ada satu gerakan di Amerika juga namanya drop out of art school. Enak banget sih sebenarnya kuliah menurut gue, ketemu teman-teman goblok gitu kan. Nah ketika gue datang di IKJ tuh gue rada shock tuh. Enggak, gue sebenarnya nggak ikut jadi panitia, tapi gue inisiatif aja kan. Cumi-cumi, dan itu juga ada mata sama bulunya, cuman gue nggak tahu siapa yang nyopot tuh emang. Sialan juga sih. Udah. Yuk, selamat datang di Blue Revision. Introduce yang mendadak kan, itu bagus banget itu. Gue udah lama nggak nge-MC, mic-nya segini. Biasanya yang gede nih, gitu. Yoi, hari ini kita ngapain boy? Sulap. Oh sulap, ada lagi selain sulap, masak, terus apa lagi? Demo. Ya udah, gue ganti aja sekarang jadi artis talk. Weh, masuk. Weh. Masuk kan? Artis talk tuh kayak semacam apa? Mungkin bisa dijelasin dari teman-teman berkegiatan di sini tuh ngapain gitu. Yoi. Senang. Enggak dong, ya ini dulu. Nah, dari Blue Revision. Oke, boleh. Iya, mungkin bisa ceritain Blue Revision. Apa mau Blue Revision, mau Indovision, Vision Plus, Indovision, Oh iya benar, kebiasaan di kampus. Jadi tentang Blue Revision ya, awalnya gimana sih terbentuknya? Itu kayaknya kita memang udah lama ya, udah merencanakan dari 2 bulan lalu kali ya? Atau lebih gak sih? Pameran gue, tahun lalu. Agustus. September. Dari September. Tuh. Ya, dari September ya udah direncanakan, ternyata akhirnya terwujud di bulan ini Maret ya. Terus Blue Revision itu apa ya, tiba-tiba Gilex sekali yang ngomong, karena dia tiba-tiba punya ide aja tuh. Kenapa dia ngomong? Nih Gilex coba. Ya saya lagi bengong ya, buka chat GPT, keluar Blue Vision, ya udah lempar aja langsung. Ada. Jadi emang gue lagi lupa nonton film apa, terus kayak wah kayaknya visi-visi anak-anak nih pada ngeblur semua nih buat masa depan, kayaknya cocok nih buat tema pameran. Jadi itulah latar belakangnya ada nama Blue Revision. Lebih ke situ gitu. Terus kan itu bagus sih. Jadi pas kita kan kebingungan namanya, awalnya tadi ngomong apa ya namanya ya? Kebun binatang. Binatang banget gitu ya. Iya, Kayaknya pas kebun binatang tuh kayak evolve. Ya cuman kayaknya masih terlalu kampus banget gitu ya. Sedangkan kita udah keluar nih kan masing-masing, terus kayak harus lebih luas lagi. Ya udahlah Blue Revision aja lah namanya gitu. Dari berapa tuh? September, terus nggak jelas, Desember lewat, udah. Tapi pas di Januari muncul timeline si Blue Revision, gue inget kok. Setelah dari timeline itu, gue harus nge-reach Mas Anggun buat nulis. Tadinya ada berapa pilihan tuh? Ada beberapa selain Mas Anggun. Terus iya, tapi ternyata teman kita sendiri lagi sibuk, jadi ya udah deh, akhirnya nggak full kesebelasan, tapi dibantu sama Mas Anggun. Dan Mas Anggun juga bilang, wah ini 2011 semua. Iya, anjir ini 11-an semua. Iya, 11. Kayak Shopee. Flash sale. Ya udah, akhirnya gue ngobrolin itu, ya udah terus ini jadiin aja, mau itu 11 mau 10, tapi di tagline itu ya 11 aja, karena yang udah chief yang udah terkonfirm ya 11. Kalau nyari lagi kan makin ribet ya. 40% tuh kita DO anjing. 60% anjing. Iya. Enggak apa-apa, tahu seru juga itu. Permasalahan waktu DO, iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa anjir. Permasalahan waktu DO ngapain gitu. Flashback dari 13 tahun yang lalu anjing. Sebelum gue gemuk. Wah, enak aja. Oh, ini belum montok anjing.
Siapa yang suruh dandan weh? Oh iya iya. Ya waktu itu kan kita 13 tahun yang lalu ketemu di Cikini, terus pas lagi kuliah sibuk, kita bikin pameran, pameran itu mengokupasi 3 gedung di seni rupa, dan itu jadi kayak wah, anjing keren juga ya. Iya ketuanya gue juga ya. Iya anjing parah banget, parah lu dia. Iya gue yang dikandangin anjing, gue yang kena. Dalam satu angkatan yang sibuk masing-masing, tapi tiba-tiba kalau lagi diajak exhibition, ayo ngumpul jadi satu, dus gitu dikumpulin. Wow. Iya susah anjing, berat banget anjing. Kayak ngumpulin ini masa, ngumpulin ayam anjing. Ngumpulin dragon. Nemuin si fingerprint ini pas di tahun kedua gua kuliah. Jadi ya menurut gue kalau gue nggak dikaji mungkin nggak ada si fingerprint ini, nggak ada TV-TVan yang bantuin. Iya, jadi agensi kan sekarang. Ya gitu, walaupun receh tapi tetap aja tetap sharing ke orang-orang. Kita lagi kuliah ya, 2 tahun kita kuliah tuh bokap mau pensiun. Jadilah gue mainin box stempel di rumah, gue cap-cap gini, akhirnya gue gak bisa tidur. Kayak ini bisa jadi ikonik gue. Secara gue anak DKV kayak kalian dan temen-temen murni gitu. Jadi DKV ke murni-murnian kan gue dikutuk anjing. Jadinya si fingerprint trust gitu. Yoi, langsung goper. Weh anjing tepuk tangan ngutek lagi. Gila, bebas ya kayak di kelas aja gitu. Oh iya benar-benar. Gue mempunyai jangan sedih-sedih dong. Cerita guanya apa? Ya Cerita kuliah. Paps. Apa yang lain? Papsian tuh karena gue bawa bapak satu, yang lain belum pada punya anak, gue udah duluan punya anak. Udah berapa kamu sekarang? 3. Dengerin. Oh, ini titiknya ada fungsinya. Enggak, gue mau ngebuangnya masih di luar. Buangnya masih di luar. Oke, tenang. Oke. Ya. Nah, untuk Papsian sendiri, gue lebih mengarah ke mural, street art, graffiti seperti itu. Dan di sini gue mencoba buat karya berupa meja kopi yang terinspirasi ya yang setiap minggu lah, hampir setiap minggu gue ke tempat kopi ngobrol sana sini ngeliat meja. Kenapa gue nggak bikin si meja ini aja? Dan gue nggak cuma bikin meja doang, gue buat karya itu menjadi sebuah permainan untuk anak-anak karena gue punya anak, untuk ngelatih motorik anak berupa puzzle. Oh banget tuh, papa. Iya. Dan sama nggak cuma puzzle doang sih, gue juga bikin AR juga buat si mejanya biar ada, karena gue suka animasi juga. Nah gue mencoba untuk menaruh animasi di situnya dengan scan QR, arahin ke meja lalu muncul animasinya itu. Ya gue Gamal, gue kesana kan. Ya. Ya. Gue Gamaliel Silitonga. Enggak. Dulu seangkatan sama teman-teman gue ini yang pameran sekarang bersebelas. Tapi gue lebih dulu ini karena gue mengikuti ada satu gerakan di Amerika juga namanya Drop Out of Art School. Makanya gue akhirnya mendrop out diri gue sendiri. Ya, terus akhirnya gue sempat juga pengen pindah ke sempat tes juga di ISI Jogja. Tapi 2015. Cuma nggak masuk karena gue waktu itu ngambil musik juga. Ngambil musik gue di sana. Sempat udah tes juga. Udah tes ya. Ya akhirnya setelah gue sempat tes juga, rencananya memang kan gue mau
tes lagi rencananya, tapi karena gue udah mikir gue lebih baik kerja lagi, udah akhirnya gue memutuskan untuk bekerja dan masih connect juga dengan yang gue waktu kuliah di sebelumnya juga di Yarsi. Kalau untuk karya gue sih karena gue memang suka dunia digital imaging, image manipulation, terus digital art ya macam-macam lah, kolase digital, montase digital gitu. Terus akhirnya gue gabungin juga sama ideologi gue, terus masuk juga ke aliran musik yang gue dengarkan, terus yang gue percayai, maka akhirnya terciptalah karya gue yang sekarang ini yang ya begitulah yang mungkin Yang gak diterima bumi loh. ya seperti itu. Tidak diterima siapapun. Lu banyak disensor. Jadi jadi karya gue ini ya seperti itu, semuanya bersatu dari apa yang gue kerjakan, hobi gue, apa yang gue dengarkan, apa yang gue percayai, apa yang masuk dengan ideologi gue gitu. Jadi mungkin masuk juga ke tema ini Blur Revision ini, karena karya gue ini orang melihatnya ya blur aja, terserah lu aja gitu, maksudnya apa yang lu lihat aja gitulah. Lo bisa menafsirkan sendiri. Iya gitu, terserah lu gitu. Kalau masuk di gua ya masuk, nggak masuk di gua ya tetap masuk aja gitu. Maksa. 13 tahun yang lalu nama gue masih Alien Punk tapi masih ada Seldanya. Kalau sekarang orang udah manggilnya sembarangan Ali gitu. Ali. Banyak. Empang ada nggak? Britney juga ada, Barbara juga ada. Nostalgia sedikit kali, romantisme waktu zaman kuliah, asik. Enak banget sih sebenarnya kuliah menurut gue, ketemu teman-teman goblok gitu kan. Terus ya lo bisa ya sebenarnya sampai sekarang juga tetap bisa bikin apa aja. Cuman kalau dulu tuh zaman kuliah lo bisa bikin apapun yang lo mau tapi tetap dikendalikan dengan dosen. Nah, gimana caranya lo bisa manipulate dosen lo gitu kan. Itu seru juga sih zaman kuliah. Terus ketemu teman-teman yang sampai sekarang masih temenan tuh juga aneh sih menurut gue, karena kayaknya nggak banyak yang kayak gitu kan. Yang sering di kampus ya terus ya. Awal-awalnya ya sama Bang Boim ya. Dulu di RT Lims. Bukan deh. Di Warku. Iya. Karena dia nggak gitu deh. Nah, di Warku sama lo ya. Terus sampai lo dikandangin ayam juga kita masih ngeliatin aja. Banyak tempat-tempat yang kayak semuanya tuh punya cerita gitu kan. Di Warku ada ceritanya, misalkan kita mau, inget gak sih PDSR, kita mau gambar dasar, terus banyak abang-abangan, terus kita males sama bacotnya, akhirnya nitip beli kertas nitip gitu kan. Kalau enggak kita bareng-bareng gitu jalannya, bareng-bareng terus. Iya kan. Terus pokoknya kalau ada apa-apa, kita kan juga sering bikin acara tuh awal-awal, anak baru bikin acara dong gitu kan. Nggak kompak lu, enak aja kita nggak kompak. Lihat nih kita bikin acara. Terus lu pada ini kan nari-nari Hawaii. Kayak gitu. Terus ya udah kita jual tuh Cica karena abang-abangan suka sama Cica dulu. Terus gue inget juga pas masuk Mayor kan. Mayor ini kan Mayor beda-beda. Kalau gue ilustrasi, di kafe ilustrasi. Tapi gue sering main sama anak, ya semuanya sih gitu ya, karena setiap selesai Mayor pasti ngumpul tuh di RT Lims gitu kan, nongkrong ngapain aja, minum kek, makan kek, bohongin Abas, ngutang. Yang lucu sebenarnya pas gue TA sih, yang bantuin gue Atras, asik. Soalnya lo lagi nggak TA. Ya, gue lulusin banyak orang kok. Ya lo pertemanan yang nggak bisa gue dapetin di lingkungan mana ya? Lingkungan banyak sih kalau sekarang udah dewasa gitu kan, temen lo kan menyusut gitu kan. Nah, gue masih inget terasa sama lo karena
banyak kegiatan yang kita lalui bersama walaupun tidak mau gue masukin ya tidak jelas gitu. Terus masa-masanya TA yang gue anak ilus tapi gue pengen coba bikin stop motion Katot Pepper, gimana caranya gue nggak ngerti gitu kan. Ya udah gue eksperimen aja tuh di TA, trust, ayolah trust gitu. Nah orang-orang yang bantuin gue itu sekarang masih ada tuh di hidup gue. Ternyata maksud gue IKJ tuh seteru itu ya gitu kan. Lo terus si Z juga kan dulu bantuin gue tuh bikin scoringnya. Terus siapa lagi sih kayak Gary, Belau gitu-gitu. Terus ya ya gitu sih, makanya gue juga pas kemarin kan kita punya grup bareng yang isinya bukan cuma seni rupa gitu kan, ada pertunjukan sama film juga. Pas ada ide pameran bareng yuk, anjing gue seneng banget sih karena kapan lagi nih kita bisa kumpul tapi bukan cuma ngumpul doang kan basi ya, kayak berkarya gitu. Ya udah ternyata banyak yang gugur, terus bikin grup kecil lagi di Blurry Vision. Ya itu sih maksud gue langsung jadi apa ya, jos gitu deh. Secara kan seniman juga ngurusin juga ya, jadi komunitas aja gitu ya, kayak kolektif aja gitu maksud gue. Karena udah tahu juga dulu pas di Vetus juga bener gitu kan, bikin pameran walaupun lu di anjing-anjingin lu bener kayak gitu. Nah ini juga terbukti kan sekarang di Blurry Vision bener gitu. Bukan karya baru sebenarnya. Yang terakhir tahun 2022 gue ada 3 karya sih. Yang 2 karya itu seri pameran tunggal Tabiat waktu tahun 2019. Itu gue ngomongin tentang apa ya, kebiasaan sebenarnya. Kebiasaan yang udah dilalui dari, maksudnya kayak ngelihat ke belakang aja sih gitu. Lo udah ngapain aja sih gitu kan, refleksi tentang diri lo kayak gitu. Terus lo ketemu siapa aja, sebenarnya lo tuh apa sih gitu kan. Nah itu sebenarnya si Kalung Nefertiti dan Racun Elektrik ini ada gitu dari si tabiat yang gue rasain di diri gue sendiri. Ya. Halo, nama gue Ode Umar, biasa dipanggil biasa dipanggil Ode. Gue jurusan seni rupa jurusan seni lukis angkatan 2011. Kenapa gue ikut pameran ini? Karena mungkin buat silaturahmi lagi dengan teman-teman seangkatan dulu waktu di kampus. Terus untuk mengenang kembali mungkin kayak obrolan-obrolan waktu di kampus, terus gimana kita waktu ngekos di Kawi-Kawi, ya kayak gitu. Kita berkomunikasi dengan Ajo kayak gitu-gitu. Iya tuh. Gitu. Maksudnya banyak banget sih, maksudnya kenangan waktu kita masih kuliah, masih ngekos rame-rame. Wah itu tuh, gua sampai kayak terngiang-ngiang gitu. Ada yang pernah galau di kontrak di kamar sendiri. Emang gua deh. Maksudnya gua coba ini doang, kasih clue-nya doang, kasih clue-nya ya. Hutan kamar ya? Iya kayak gitu, maksudnya banyak banget tuh kenang-kenangan joget-joget di kosan, joget. Bikin karya bareng tuh di Gamdas, di kamar Riko kan, bareng-bareng tuh main PS sampai pagi, ujungnya nggak ngerjain tugas kan, cuma main PS doang. Kalau milih IKJ sih kan ada isi gitu, sama standar. Kalau berkarya tuh udah. Dulu sih sebenarnya pengen masuk isi karena mungkin kalau di daerah kan untuk informasi sekolah seni itu lebih nongol kali ya dibanding IKJ. Dan ketika gue datang di Jakarta bareng teman-teman maksudnya teman-teman seangkatan dari daerah yang mau kuliah di Jakarta, gue bingung tuh. Bingung tuh mau ke isi tapi nggak ada kenalan buat daftar atau buat ini. Ya udah akhirnya ada senior gue yang kasih tahu di Jakarta ada tuh IKJ. Nah ketika gue datang di IKJ tuh gue rada shock tuh.
Maksudnya gue pertama datang di IKJ tuh gue agak-agak shock karena ketika gue masuk, buset ini kampus gede banget nih, pintu gerbangnya kan tim kan, iya, pintu gerbangnya kan, iya, pintu gerbangnya kan tim nih, wah gue bilang buset gede banget ini, ada bioskop lagi, ada planetarium kan, ada teater besar, iya, gue bilang ini kampus keren banget nih, gue nggak sia-sia masuk sini nih. Pas gua tanya security di tim tuh, gue bilang IKJ di mana ya mas ya? Oh IKJ situ tuh paling pojok, lu ada gang tuh, masuk aja di situ tuh. Ternyata pas gua masuk di IKJ, nah ternyata lebih shock lagi kan. Maksudnya pemikiran gua tuh di kampus tuh gimana sih maksudnya kayak kampus kalau di ya di TV-TV kan kampus tuh pakaiannya rapi, neces lah kayak gitu kan, UI banget lah istilahnya kan. Ternyata pas gue masuk ternyata penampilannya kayak gitu kan. Yang lebih shock lagi ketika PDSR tuh. Iya. Iya lebih parahnya ketika di kelas PDSR tuh. Kenapa? Gue pemikiran gue tentang dosen tuh gimana sih pakaian rapi gitu kan. Serius tuh pakai pakaian kemeja, celana bahan, pegang tas gitu kan kayak di ya. Ketika itu masuk tuh Mas Aji. Dengan pakaiannya yang rawa gitu kan, celana pink, baju sepatu Converse gitu kan, pegang kopi. Gue keren OB tuh. Iya kan? Gue mikirnya kayak gitu, kalau ekspektasi gue dosen kan rapi kan. Udah tuh pas dia duduk, yang lebih shock lagi dia ngomongnya ini. Dulu kalian lihat nggak di sini lu ada gambar-gambar kontol gitu-gitu kan. Gue kan belum pernah dengar yang kayak gitu ya. Waktu masih asrama di daerah kan nggak pernah denger tuh yang kayak gitu tuh. Udah tuh, wah gue bilang, ini dosen atau apaan, kampus atau apaan nih. Oke gitu. Nah kayak iya, maksudnya kayak gitu sih pengalaman selama di IKJ yang membuat gue rada pandangan berbeda lah istilahnya. Tapi kenapa lu bertahan? Satunya itu satunya itu gue udah terlanjur bayar. Orang lu sempat 2 kali pengen keluar tuh. Iya. Gara-gara itu semester yang sama deh. semester 2 sama semester akhir 4 lah kalau nggak salah. Kenapa berjalan? Itu udah itu karena biaya juga kan. Gue awal kan maksudnya kampus gue keren kayak ya bayar berapa kan gitu kan. Iya maksudnya tiba-tiba disuruh bayar 16 juta 800 kan lumayan tuh. Maksudnya kayak gitulah, banyak lah culture shock yang gue dapatin ketika di IKJ kayak gitu, yang akhirnya mungkin merubah pandangan gue juga tentang gimana dunia pendidikan, gimana gimana antara maksudnya culture di daerah sama di Jakarta juga ternyata beda banget, yang akhirnya membuat gue harus beradaptasi gitu dari pergaulannya, dari cara ngomongnya, terus bergaul dengan orangnya kayak gitu-gitu. Kebosanan gue dari kanvas akhirnya untuk berpindah untuk nge-explore media sih sebenarnya. Jadi nge-explore medium dengan menggunakan bahan-bahan lain kayak MDF, kayu, terus ada mika. Jadi nggak monoton seni lukis toh kayak gitu. Dan gue juga lihat di luar sih, maksudnya kayak di perkembangan seni rupa di luar kayaknya udah nge-explore medium banget. Jadi nggak harus lukis tuh nggak harus sekedar kanvas sama cat doang. Lu udah main, ada mapping, ada robotik, ada apalah macam-macam. Makasih dek. Makasih dek. Oke, gua Artap, gua peserta Blue Revision juga. Berawal dari street art, gua graffiti, gua pernah di jalan, gua juga pernah dikejar di Bekasi, gua pernah dikejar security juga dulu.
Enggak, bukan karena gue maling ya, karena gue waktu itu gue mau gambar di tembok pabrik gitu, tapi karena ke gap akhirnya gue dikejar tuh waktu itu. Zaman gue sekolah. Gue daftar di KJ, gue ambil formulir, gue daftar, terus gue lanjut. Ya udah niatnya waktu itu gue mau buktiin aja sebenarnya di KJ, tapi akhirnya gue dibuang-buang juga di KJ. 4 tahunan tuh kalau nggak salah pasar seni ya, kalau nggak salah ya, kalau gue nggak lupa ya, pasar seni ITB tuh kan anak-anak Fakultas Seni Rupa dan Desain seluruh Indonesia tuh diundang tuh, termasuk kampus juga kan IKJ kan. Akhirnya anak-anak kan waktu itu berangkat tuh 6 mobil bis hibah kalau nggak salah ya. Wah kalau disebutin mah panjang, banyak. Ya udah waktu itu pokoknya 6 bis. 6 bis. Sebelumnya anak-anak kan sebulan sebelum mulai itu kita udah persiapan sama udah dibikin tema juga, kita mau berangkat dengan tema apa nih. Akhirnya mutusin dengan tema kebun binatang. Nah itu waktu itu kan. Bikin apa tuh? Nah karena waktu itu tema kebun binatang, anak-anak pada bikin kostum kan. Terus gue pas ngeliat teman-teman pada bikin kostum, terus apa nih ya yang belum ada gitu. Iya. Enggak, gue sebenarnya nggak ikut jadi panitia, tapi gue inisiatif aja kan. Gue inisiatif aja, gue liat teman-teman pada bikinin. Terus kebetulan gue lagi sama anak 2012 kalau nggak salah waktu itu, ada beberapa orang, terus gue bilang gimana kalau kita bikin cumi-cumi nih. Ya udah kita cari apa nih. Kebetulan waktu itu di belakang tuh di tempat kayu kalau nggak salah ada styrofoam bulat gitu kan. Wah ini pas nih buat badannya nih. Terus ada busati juga sama bambu, kita bentuk lah kepala cumi-cumi itu. Tapi pas udah jadi kok cumi-cumi bukan cumi-cumi ini mah. Tapi apa ya? Apa ya, lotnok kali ya. Tapi ya udah karena udah terlanjur bikin tuh akhirnya diangkut juga tuh. Cumi-cumi ya. Iya, awalnya cumi-cumi dan itu juga ada mata sama bulunya, cuman gue nggak tahu siapa yang nyopot tuh emang. Sialan juga sih. Udah akhirnya singkat cerita ya udah pas selesai acara waktu itu emang kita cumi-cumi itu emang nyolong fokus banget sih, karena dia diposisiin di depan banget dengan lapangan gitu ya. Iya, dengan 30 meter ke belakang berbaris gitu kan, anak-anak sekitar 400 orang kali ada, 600 orang ya. Iya itu paling depan banget tuh, jadi ya itu cukup mengganggu pandangan juga sih, jadi orang-orang juga saling nyolong fokus banget. Udah akhirnya berapa hari kemudian gue dapet panggilan dari kampus kalau orang tua tuh dipanggil ya kan. Iya. Mungkin orang tua gue dipanggil karena berprestasi gitu. Gak tau ya, emang berprestasi juga sih, karena emang mengguncang Bandung juga waktu itu kan. Sampai katanya sih masuk ke media Bandung juga, cuman gue belum lihat. Gue cuman dapat cerita aja sih waktu itu, gue belum lihat. Tapi ya udah. Abis itu di blacklist dan itu pasar seni terakhir untuk IKJ. Enggak sih. Enggak sih. Maksud gue ya nggak apa-apa juga di blacklist, kita kan IKJ harusnya kita bisa bikin acara yang lebih dari itu sih. Kenapa enggak gitu, maksudnya gitu. Oke. Akhirnya gue dapet scoring dan gue di drop out. Nggak drop out sih, gue mengundurkan diri. Ya SP3 gue akhirnya mengundurkan diri biar lebih terhormat aja sih. Ya udah. Karya yang keduanya karena waktu
belakangan ini gue lagi sering mancing terus gitu. Gue lagi keranjingan mancing. Ya udah akhirnya karena kita lagi pameran, gue jadi ngambil ide aja mancing saja lah. Terus gue deskripsi karyanya manusia yang punya acara tapi Tuhan yang punya rencana, mancing sajalah gitu. Jadi gue usah mikirin masa depan, tapi masa depan dijalanin aja gitu maksudnya. Mancing sajalah. Udah mulai nih. Udah mulai. Aduh, gue kalau ngomongin soal kampus agak ada sedih dan senangnya nih gue nih. Iya, mengerikan kalau di situ. Jadi gue di kampus ya tahun 2011 masuk. Awal-awalnya gue pikir gue pengen masuk musik. Karena kebanyakan gue kalau di kampus gue bertemannya sama musik, pasti gue kesana. Gue pasti melipir di musik. Jadi gue waktu itu pertama masuk 2011 gue tuh kumpulan Ojan, Peter, Ryoko, Jordan, Elon sama Peter. Tadi udah sebut ya anjing. Siapa lagi? Amor. Terus Fauzan ya. Nah kita tuh selama 2011 gue baru masuk, gue tuh kita ngeband aja. Jadi kuliah gue tuh ya sebatas gue kuliah gitu. Cuman gue ya berkuliah dengan rajin ya. Gue waktu itu sangat rajin. Terus gue ngeband sama mereka. Kita bikin namanya Cica and Friends, najis banget dulu. Iya. Ingat gue. Sumpah. Iya. Terus habis itu kita pertama kali ngeband itu di Warku. Jadi gue sebenarnya dari dulu emang udah suka bikin acara di kampus. Pertama tuh namanya Save to Warku. Ingat. Lo tau nggak, gue tuh ada fotonya nih, ntar ditampilin nih fotonya. Gue sama Ojan sama siapa sih pacarnya Prima tuh siapa sih ya? Ya yang ganteng itu kan? Siapa anak film? Gue lupa lagi namanya. Siapa main gitar anak film? Gak tahu gue. Aduh gue lupa lagi. Nah, minta maaf deh, gue lupa. Piu Padi. Minta maaf gue pokoknya. Warku tuh kayak kantin kita ya. Dulu tuh ada kantin IKJ, terus dulu ada mie ayam, semua lengkap di pinggir belakangnya. Kantin IKJ lama ya? Iya, di belakangnya musik tuh ya. Iya. Itu. Sebenarnya serem bukan karena setan, karena seniornya, Cok. Tapi dijual bukan nasi goreng doang ya? Iya, gue tuh paling mental sih. iya. Anjing, gue paling takut banget lewat situ. Itu tapi gila-gilanya kita bikin Save to Warku untuk mempertahankan Warku supaya tetap ada. Ya nggak sih? Tapi itu idenya dari 2011 loh. Jadi kita startnya dari situ. Iya, startnya bikin acara gua, Peter sama Ojan tuh yang paling kita bikin Save to Iya. Pengalaman gua nyanyi, tiba-tiba kita nyanyiin di situ nih, main gitar sama Pojan gitu rame-rame, diteriakin reguleran cok, digituin sama senior senior kita. Pokoknya dibilang di request lagu-lagunya Dapyut gitu-gitu. Gue nggak ngerti Dapyut. Ya gue baru tahu tuh pas masuk kampus juga kan lagu-lagu begituan gitu. Gue pernah nge-MC sama Bang Manso aja waktu itu. Pertama kali gue liat Koi di situ tuh. Gue liat dia main gitar. Gue pernah ngeliat Koi kayak lucu juga tuh gitu waktu itu lah najis. Nah abis itu selanjut 2000 berapa ya? 2012 kalau nggak salah gue lupa bayar kampus. Gue lagi ngelukis, tiba-tiba gue didatangin Mas Guntur. Caca ada urusan nih sama dipanggil akademik gitu. Akademik tuh males banget gue. Di saat-saatnya gue tuh lagi nge-MC kampus, pokoknya gue membantu kampus sepenuh hati dah gitu ya. Gue sering banget tuh kayak udah nggak usah kuliah aja, soalnya kampus selalu nge-MC atau ngapain gitu lah ya. Tiba-tiba pas gue lagi ngelukis gini, gue langsung ngambil barang gue keluar dari IKJ saat itu juga, gue dicutikan. Bohong. Demi apa? Akhirnya gara-gara gue dibully setahun sama senior-senior, ada masalah lah, gue malas cerita ya. Tiba-tiba gue mau balik lagi, gue bikin Orange Theory. Anjay. Iya. Jadi pertama gue masuk kampus, gue ngeband langsung. Anjay. Di Timin Shop.
Di acara Iya. Gue acaranya di Timin Shop waktu itu pertama kali gue muncul lagi sama Koi karena kita berdua sama-sama dicutikan. Ya, gue langsung maju, gue langsung bikin Orange Theory, gue bikin lagu We Came Alive dulu waktu itu. Iya. Itu kisah gila waktu itu gue di kampus. Selama itu, nah lulusnya pas mau lulus, kan gue ngambil jurusan seni murni waktu itu kan lukis, tapi karena IKJ berubah, regulasinya tuh harus dicampur. Kita harus dapetin semua mayornya. Akhirnya gue ngambil keputusan untuk gue suka patung deh, gue pengen ngeliat karya gue 3 dimensi gitu. Gue nggak mau ngeliatnya cuman 2 sisi doang gitu. Gue pengennya ayo dong ke semuanya gitu. Gue ketemu sama Ibu Yani Sastra Negara. Itu adalah seorang pematung. Ternyata mereka adalah Asosiasi Pematung Indonesia Jakarta. Anjay. Ya mereka punya kumpulan lah pematung-pematung gitu, dan salah satunya ada senior juga kayak ada Mas Budi, ada Mas Agus Salim gitu di kumpulan itu. Abis lulus, gue udah ditekin ternyata mereka, gue masuk deh tuh ke API, Asosiasi Pematung. Tadi awalnya sih gue nggak mau jadi pematung ya, gue mau nyanyi aja sambil kayak White Shoes gitu. Iya, siapa lu nyanyi ya, tapi lu masih bikin karya sendiri lah gitu, seni murni lah gitu. Di tahun ini di tahun 2022 gue kepilih jadi ketua Asosiasi Pematung Indonesia Jakarta. Yang awalnya nggak mau ya guys, karena beda banget umur. Ya sedangkan gue nggak berani sama senior gue yang udah sangat umur 70-an. Masa gue suruh kayak, Bu tolong Bu jangan lupa kirim karya, bikin lagi gitu. Gue suka surrealis lah. Gue suka karakter-karakter surrealis yang campuran dari kayak orang palanya mangkok, orang palanya awan gitu-gitulah. Waktu TA gue bikin orang palanya mangkok gitu. Gue suka banget yang surrealis yang ada semiotiknya gitu lah. Nggak langsung gue ceritain tentang kayak kotak, gue langsung bikin kotak gitu. Gue nggak suka itu. Jadi gue suka yang aneh. Sampai pada akhirnya gue bikin satu karakter patung gue namanya Cry in Peace. Jadi patungnya tuh tangan gitu punya mata. Itu kisahnya tuh gue waktu itu kena pneumonia. Iya. Dicampur sama kena rubella. Iya, gue kayak orang Afrika di ujung gitu. Gue jadi udah nggak bisa napas, nggak bisa gerak badan gue. Nah, gue nggak bisa berkomunikasi. Di saat itu gue cuman minta Koi kayak minum gitu. Jadi cuman pakai tangan. Nah, jadi karya gue terinspirasi dengan tangan, ya makanya karya gue tuh bentuknya tangan-tangan, terus ada matanya, ada bikin kayak sign C, Y gitu-gitu lah. Itu menunjukkan menginspirasi waktu gue kena penyakit itu, gue nggak bisa ngomong ceritanya. Nah, kenapa ada awannya? Awannya itu melambangkan gue tuh masih ada harapan di dunia ini. Waktu itu kan gue pikir ya metong nih gitu ya. Iya, serem dong. Soalnya apa itu rubella apa anjing, gue taunya tuh di Afrika doang gitu kan. Ternyata gue dapet itu. Terus gue menciptakan si langit itu untuk membuat gue kalau harus selalu ingat bahwa ada harapan, masih bisa hidup. Di masa depannya tuh masih bagus gitu. Jadi lo lihat aja awan biru lah. Biasa tuh awan biru selalu ngasih tahu lo kan kayak mengibaratkan tuh cerah, kebaikan positif, pokoknya segala sesuatu yang berlawanan daripada yang gue bilang. Jadi karya gue tuh sukanya merah, gue suka banget warna merah dan mengkilat, gue suka banget. Itu menandakan gue tuh menghadapi penyakit, gue menghadapi keberanian gitu-gitu. Nah tapi gue lawan, gue mix sama warna biru itu supaya kalau lu masih ada harapan sih. Gitu. Nah itulah nih karya gue yang di atas ini. Ya, itu baru gue bikin sebulan. Karya ini pembuatannya sebulan. Terus ceritanya tentang ya karena tema kita Blue Revision ya, masa depannya ngeblur apa enggak. Kalau gue bilang gue nggak peduli sih mau orang masa depannya dibilang nanti ada ini loh masa depan nanti krisis moneter lah apalah ya, resesi ekonomi dibilang orang nanti ada musibah-musibah, gue nggak peduli. Jadinya gue bikin ada orang lagi ngelamun. Soalnya kan judulnya Daydream, jadi orangnya ngelamun. Biasanya kalau orang ngelamun kan maunya ngelamun yang enak, jorok, enak, pokoknya segala sesuatu yang menyenangkan hati aja gitu. Jadi gue pikir untuk masa depan kita mikirnya yang enak-enak aja lah, yang ngelamun aja lah, nggak usah yang susah-susah gitu, deh geng ya.
Halo, selamat sore. Nama saya Sarah Tobing. Saya angkatan 2011. Dulu saya ini Fakultas Seni Rupa, jurusan multimedia bersama teman saya, sahabat saya, Atras. Kita udah pernah tidur bareng di Jogja. Ternyata tetap nggak ngaceng ya, karena lu kan ternyata homo ya. Ya, jadi gue sangat antusias sekali untuk ikutan pameran ini karena zaman gue kuliah itu adalah salah satu titik balik gue. Jelek banget ceritanya ya teman-teman ya. Gue hampir tidak lulus gara-gara Hamin 2 hari itu semua data di MacBook gue hilang. Jadi gue harus memutar otak gue gimana caranya gue bisa selesai supaya ikut sidang sidang yudisium. Untuk mencapai target gue ikutan sidang yudisium itu gue harus berantem sama Boni dan Catur, Mas Catur. Gue berantemnya beneran tantrum di depan anak-anak. Gue nggak tahu waktu itu ada siapa di lorong tempat kita asistensi dulu tuh. Jadi gue nangis di situ. Gue harus lulus karena gue yatim anjing. Gue gak mau, gue di tulang punggung keluarga. Terus nanti Mas Catur bilang gini, ya udah gue kasih lu waktu 15 menit. Jadi dalam waktu 15 menit gue menyelesaikan laporan sidang yudisium. Jadi yang harusnya itu sudah ada warnanya kan, kalau yudisium animasi itu harus ini kan harus sudah berbentuk animasi, udah bergerak. Jadi gue gambar pakai pensil, gue edit di Premiere supaya bisa bergerak gitu. Jadi most of the time kampus gue itu adalah tempat dimana gue ketemu jati diri gue. Di sini, yang ada di sini adalah orang-orang yang sangat berjasa di hidup gue, karena kalau nggak ada mereka gue meninggal. Karena gini, terutama shout out untuk Atras, Yos dan Ojan, karena 3 orang, dan Tirza juga ya, Cica dan Selda juga, Patra juga, makanya semua yang ada di sini tuh bener-bener ada di titik terakhir tugas akhir gue yang Enggak. Karena waktu gue tugas akhir itu gue punya asam lambung yang cukup berat ya teman-teman. Jadi waktu gue Domi itu ya? Iya, jadi waktu gue mau TA itu gue keluar masuk rumah sakit 4 kali sebulan. Yang nolong gue itu sebenarnya bukan antasida atau dokter, tapi teman-teman gue. Karena mereka yang ayo Sar lu pasti bisa, Yosua bantuin gue, Atras bantuin gue, Ojan bantuin gue, tapi gue nggak tahu lu pada masih ingat apa enggak. Cuma itulah yang menjadi bensin gue untuk ayo ikutan pameran sekarang. Mau gak mau lu harus ikut karena ini adalah bentuk apresiasi gue terhadap angkatan gue gitu ya. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Ngomongin soal karyanya artinya apa ya Sar? Jadi sebenarnya ini baru selesai jam 7 pagi waktu itu kan. Gue baru mulai itu jam 11 karena inspirasi ini tuh datang ketika gue lagi minum es jeruk jadi ceritanya. Dan kebetulan selama 1 bulan dalam masa produksi itu gue lagi terombang-ambing dengan umur di atas 30 kan ada aja ya masalahnya teman-teman ya. Jadi gue lagi kenapa dunia ini begitu ngentot gitu kan. Jadi gimana caranya gue mengubah si jeruk limau, salah satu buah favorit gue, untuk menjadi sebuah karya. Jadi intinya si jeruk limau ini tidak terlalu terbentuk seperti jeruk limau, tapi kayak nangka kalau dari jauh. Jadi di captionnya itu adalah when your life gives you a lemon, make it look like a nangka and surprise everybody. Jadi intinya kalau lo dikasih masalah sama kehidupan kita ini ya teman-teman ya, jangan manyun teman-teman, tapi ubah buah itu menjadi buah yang lain, tapi tetap bermanfaat buat lo dan orang sekeliling lo gitu. Terima kasih. Jadi Gilix itu sebenarnya ya dari pembentukan jati diri gue ya di kampus dulu. Jadi balik ke kampus dah nih, ya kan. Jadi Gilixman tuh sebenarnya ada celetukan di zaman tongkrongan gue tuh yang artinya tuh kalau lu Gilixman berarti lu orang gila gitu. Terus kayak gue mencoba merespon itu jadi karakter gue karena waktu itu gue ngerasa kalau gue tuh culun. Gue culun banget sebagai manusia dan gue punya keterbatasan kayak ya banyak lah. Tapi dengan nama Gilixman itu gue jadi ngerasa punya karakter yang berbeda sebagai seorang manusia. Akhirnya gue memberanikan diri buat make nama Gilixman dan gue singkat jadi GLX buat jadi karakter yang lebih
lebih ugal-ugalan kali ya dari sisi gue yang sebenarnya adalah anak priayi, anak rumahan yang harus dituntut manners dan segala macamnya, kejawa-jawaan itu yang gue muak dengan itu, makanya kayak Darah biru kamu tuh ya? darah biru saya, makanya saya muak dengan itu. Darah biru. Avatar, makanya gue muak gitu dengan konsep tata krama yang terlalu lebay, dan gue suka banget di IKJ. Menurut gue IKJ yang menyelamatkan gue untuk menjadi seorang laki-laki. Iya betul. menjadi seorang manusia gitu dengan semua problematika dan intrik dan segala macamnya itulah. Anyway, setelah di IKJ pun lulus tuh lumayan tepat waktu, padahal gue dicap DO. Banyak yang ngecap gue DO karena ugal-ugalannya gue di kampus dulu. Banyak juga yang ngecap gue adalah orang yang gak benar. Iya. Memang iya kan, emang lu bener. Memang gue gak benar gitu. Tapi ya gue membuktikan aja dengan gue banyak yang gue kejar lah, kayak gue bisa ke Thailand. Gila. Thailand ngapain nih? Mewakili Indonesia animation contest. Dan lumayan orang yang lulus cepat juga, yang orang semua nggak nyangka. Bahkan gue ketemu dulu namanya Mbak Yuna tuh baru TA di tahun kedua, dan dia ngira gue belum lulus dan DO gitu. Padahal gue udah wisuda ke tahun kemarin. Ya anyway gitu, langsung ke karya aja ya. Jadi kalau karya gue tuh sebenarnya ini pertama kalinya gue rilis karakter yang ini. Setelah gue develop hampir 6 tahun, gue develop karakter ini sejujurnya, dan gue pengen rilis ini di pameran tunggal gue nantinya, planningnya. Amin. Gitu. Jadi gue punya planning pameran tunggal. Tadinya gue pengen gue rilis pas di situ. Cuman karena waktu itu tiba-tiba teman-teman Cica dan Atras ngubungin gue buat Alex bikin pameran lagi yuk setelah Vetus ya, dan gue antusias juga sih. Dengan gonjang-ganjingnya itu hampir lost juga kan pamerannya. hampir nggak. Iya, udah lama banget pengen pameran tunggal. Terus ya alhamdulillah diajak teman-teman juga buat pameran si Blurry Vision ini. Terus kayaknya why not lah gue keluarin 2 sampel yang akan nanti gue bawa selanjutnya di pameran itu sih. Gitu sih. Kalau ceritain karakter sendiri, sebenarnya karakter ini gue develop dari dulu. Gue pernah bikin modelnya kayak sidik jari gitu, hampir sama kayak Atras, cuman lebih ada tanduknya, ada segala macem. Ya dari situ terus gue transform ke zombie. Sebenarnya masing-masing tuh punya stage lah. Jadi gue sangat gerah gitu dengan ketidaksetaraan, dengan hal-hal yang ditutupi dengan hypocrite. Gue tidak suka dengan itu, dan itu salah satu bentuk gue ngeprotes IKJ waktu itu dengan segala problematiknya. Gue bikin itu, terus gue develop, makin gue keluar, gue develop gue jadi zombie. Karena menurut gue manusia sekarang tuh udah kayak zombie, udah gak punya soul, cuman ngikutin arus aja, cuman buat bertahan hidup, tapi dia gak punya soul buat hidup. Yang akhirnya gue develop lagi, gue sederhanain lagi jadi karakter yang sekarang, yang lebih ke emosi manusia itu sebenarnya cuma 2, sedih sama seneng. Sedih sama seneng itu jadi turunan ke semuanya, dan ketika lu sedih belum tentu lu sedih gitu, bisa aja lu pura-pura sedih, dan ketika lu seneng bisa aja lu pura-pura seneng padahal lu sedih. Tujuannya itu sebenarnya apa? Ya balik lagi ke humannya itu adalah lo sebagai manusia pasti pengennya survive aja sih dari apapun masa lalu, keadaan lo dengan itu sih gitu. Jadi kurang lebih tentang survive, tentang ya membohongi diri sendiri juga, tentang kemunafikan, tentang itulah karya gua gitu. Berat kayak tas mudik. Ayo. Udah sekian lah, thank you. Exhibition nih sampai tanggal 6 April, terus minggu depan juga ada workshop sama teman-teman yang lain. Ya harus datang, bawa teman-teman yang lain. Semoga kita bisa ketemu lagi di exhibition selanjutnya. Jangan berhenti di sini. Ya kehidupan terus berjalan. Bisa lihat teman-teman yang ikut lagi. Iya. Yoi. Jadi mau
mode berkeluarga ataupun sibuk kerja ya kalau bikin karya sempet-sempetin aja sih. Iya. Kalau itu kebutuhan kalian di sela-sela cicilan paylater dan teman-temannya. Oh jangan paylater ya? Oh ya udah. Iya. Pokoknya berkarya kan bukan harus di galeri aja tapi di mana aja gitu kan. Jadi semoga Blue Revision dan Kesebelasan bisa kompak dan kemana-mana terus dan exhibition terus. Amin. Hihi. Selamat berbuka. Hihi.